Saya ingin ke Prof. Ibnu terlebih dahulu. Ini saya sebagai masyarakat ya, saya lepaskan saya sebagai presenter. Saya pun bingung ketika 01 dan 03 membangun ada narasi kecurangan. MK harus mendudukkan perkara ini, harus netral dan lain-lain. Tapi dari 02 kita tidak melakukan kecurangan. Ini bagaimana, Prof? Yang harus diingat, Mbak Caca, yang diperkarakan oleh 0103 bukan 02 loh, tapi KPU loh, dengan sirekapnya, kan begitu. Lalu 02 ikut sebagai pihak yang terkait, kan begitu. Saya juga suka nonton tuh di TV, siapa ya pengacaranya KPU ya, begitu. Karena yang tampil pengacaranya 02 kan. Padahal yang berperkara adalah 0103 dengan 02. KPU. Gitu. Tapi saya bertanya siapa ininya? Berarti statement Pak Prabowo bentuk kecemasan dong? Bukan, itu hak dia. Cemas boleh saja karena ahli psikologi kan gitu kan. Maksud saya, siapa sih pengacara KPU? Baca pernah lihat nggak? Nggak ingat. Nggak kelihatan kan? Yang banyak bicara adalah pengacaranya 02 kan begitu. Jadi KPU menerangkan yang dituding oleh 0103 misalnya Sirekap bermasalah gitu. KPU-nya tidak ada pembelanya kan, begitu. Kalau dalam pandangan saya gitu, saya nggak pernah ngelihat ada seorang pembela pengacara dari pihak dari ahli lah gitu, gitu yang membela KPU bahwa ini tidak salah, ini tetap IT-nya tepat dan sebagainya. Kan itu yang jadi soal menurut saya. Bang Noel, tidak ada yang bisa mempengaruhi putusan MK. Pun hari ini bisa jadi putusan itu sudah ada, kita tidak tahu ya. Ketika Pak Prabowo memberikan pernyataan untuk jangan lakukan aksi supaya tidak berseteru demi persatuan, apakah ada kekhawatiran bahwa narasi kecurangan ini dibangun yang kena dampaknya itu bukan putusan MK, tapi kepercayaan masyarakat terhadap Pak Prabowo? Sedikit pun saya lihat Pak Prabowo tidak punya kecemasan. Kami malah punya keyakinan yang cukup tinggi karena ini sudah menjadi kehendak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Jadi kami sedikit pun nggak ada keresahan dan kegelisahan apapun. Yang kita khawatirkan adalah jangan sampai rakyat dengan rakyat malah berkonflik. Tadi disampaikan Prof. Siapa yang buat berkonflik? Loh, ya elit-elit yang ya kalau Iqbal nanti kalau gue bilang, Bal, elit yang kalah tuh Bal, nggak ada gitu. Kan salah begitu kan? Nah, kayak kira-kira begitulah. Ya Bang. Abang bikin rakyat berseteru ini hanya karena ya memang 01 kalah. Berbeda lah. Kalau dulu kan memang seperti ada yang menyuruh gitu ya. Kalau sekarang memang ini adalah gerakan-gerakan yang memang murni dari masyarakat. Ya, nggak pernah Mas Anies bilang turun, nggak ada. Itu kan memang adalah bagian dari aspirasi bagaimana kegelisahan masyarakat. Karena menang kalah itu bukan soal utama, tapi bagaimana kita menciptakan keadilan, kejujuran. Karena pemimpin ini kan akan jadi ditiru, digugu dan ditiru. Betul. Jadi kalau dia menang dengan tuduhan curang, kan nggak enak banget jadi pemimpinnya. Pak Prabowo pun nggak enak, tapi kalau nanti sudah clear ya kan, ternyata kata hakimnya tidak terbukti, ya itu kan lain lagi cerita. Tetapi kita ingin melihat bahwa ini akan mengedukasi masyarakat. Bahwa saksi-saksi kemarin itu nggak terbantahkan kok. Ada kepala daerah yang menggunakan atribut 02, menginstruksikan videonya, tidak ditindak sampai sekarang. Harusnya kan kalau benar-benar nggak, kok bisa tuh ada video PJ kepala daerah pakai mengerahkan, itu harusnya panggil Mendagri, diberhentikan itu. Makanya kami melihat bahwa fakta-fakta di persidangan tidak terbantah. Bagaimana KPU menerima Mas Gibran tanpa ada revisi PKPU-nya, belum ada aturan barunya sudah diterima. Itu fakta. Ya kan, bagaimana Pak Jokowi mengunjungi Jawa Tengah yang lebih banyak dari kunjungan daerah lainnya, padahal daerah miskin banyak di luar Jawa. Tapi kenapa nggak ke sana? Kenapa di Jawa Tengah terus? Itu nggak terbantah. Ya kan, tambah lagi dengan fakta-fakta bagaimana PJ kepala daerah yang harusnya dievaluasi 3 bulan sekali, dikatakan akan dievaluasi setiap hari. Ini kan sebenarnya bahasa-bahasa, mungkin Prof bisa lebih paham secara komunikasi, bahwa dugaan-dugaan menggunakan aparatur, ya menggunakan oknum itu ada gitu loh. Oke, Bang Noel boleh ditanggapi. Nah ini bagaimana itu Bang? Diingatkan kembali dengan materi persidangan bahwa fakta-fakta itu mendukung ke arah itu ya, pengarahan, keberpihakan. Tapi kan gini, ada fakta juga yang sudah terjadi. Faktanya apa? Partai yang mengusung salah satu kandidat kan sudah mengakui kemenangan Prabowo. Misalnya Nasdem melalui ketua umumnya Surya Paloh. Kedua P3
yang salah satu mengusung Mas Ganjar sudah mengakui kemenangan Prabowo. Iya. Jadi problemnya yang mana? Ini kan ya memang ada problem sistem, Jadi ada kan problem sistem mengakui yang kemenangan dengan mengucapkan selamat dengan mengakui kemenangan apa? Karena kan selamat keputusan KPU, tapi kan ada proses. Oh, jadi Pak Surya Karena Paloh teman-teman itu di apa? Nasdem, Mengakui atau mengucapkan teman-teman selamat? di P3 juga ikut dalam membantu mensupport gugatan. Iya. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang mengucapkan selamat itu sudah kan selalu atas putusan KPU saat ini. Iya, Tapi teman-teman Nasdem juga sih mengerahkan pasukan tim hukumnya juga untuk melakukan gugatan. yang digugatkan sistemnya. Ada kecurangan misal soal rekap dan sebagainya ya kan. Tapi soal kemenangan yang sudah menjadi pilihan rakyat, kan mereka nggak berani gugat itu juga. Biasanya loh. tradisi- Ketika itu digugat, yang kita khawatirkan malah rakyat juga ikut menggugat. Jangan-jangan nanti partai-partai yang menggugat ini KO lagi nanti di 2009. Kalau mengaca ke Amerika Mbak Caca, Iya. kalau soal kemenangan mengucapkan kemenangan itu bukan partai, Iya. tapi Kandidat. kandidatnya. Saya bertarung bertiga. Jadi para kandidat ini mengucapkan kemenangan, kan kalau partai kan hanya mengusung pada kandidat. Ya. Makanya saya pernah sampaikan juga bahwa kita belum pernah dengar pasangan Anies Amin dan Ganjar Mahfud mengucapkan selamat kemenangan karena mereka sedang nunggu Iya. MK. Jadi walaupun pihak luar negeri udah ngucapin selamat, partai-partai udah ngucapin selamat, ya tetap saja kalau kandidatnya belum mengucapkan selamat, apa boleh buat yang bertanding kan Iya. kandidat Mbak Cita. Bang Noel, kita kembali lagi ke aksi massa yang harusnya digelar ya di hari ini. Itu kan berarti sudah ada perencanaan, tapi jangan-jangan apakah kita keep dulu deh untuk waktu nanti diperlukan. Mungkin nggak sih itu? Enggak lah, Kenapa? biasa aja ngapain. Orang kita santai-santai aja juga. Yang prinsipnya gini, kita tidak mau sama anak bangsa ini malah energinya hanya untuk sesama anak bangsa berkelahi dan sebagainya. Kan Prabowo berkali-kali menyampaikan dalam pidatonya, yuk kita guyup lah, elit-elit ini kita guyup. Pengen rakyat itu melihat para pemimpinnya nyatu dan lain-lain gitu loh. Nah kalaupun ada problem-problem yang tadi disampaikan Iqbal, ya sudah kita selesaikan untuk lebih baik ke depan. Karena demokrasi itu kan nggak instan ya, kayak pesulap langsung, wah matang, nggak bisa. Ini proses, kan kita lagi coba mencari wajah demokrasi kita yang pasti yang gimana sih gitu loh. Iya. Iya. Itu yang harus makanya dipahami bahwa Gimana? menggugat itu bagian dari demokrasi. nah itu kita Jadi tidak ada di proses soal di itu. Mahkamah Konstitusi ini bagian dari pendewasaan demokrasi. Nah. Iya, Jangan dianggap orang yang menggugat itu tidak demokrasi, mengurusak Betul. demokrasi. Justru ini kita ingin menguatkan demokrasi. Betul, itu saya setuju. Bahwa proses Poin itu benar. MK ini adalah memang masih ada dalam tahapan pemilu. Iya, iya. Gitu loh. Jadi menurut saya Sebentar. statement Pak Prabowo itu terburu-buru lah. Sebaiknya beliau itu ya santai aja dulu sampai nunggu Boleh dong, lu keputusan. bagaimana sih, Ya kan? Bang Iqbal, jangan kecoh saya ya. Iya betul, menggugat itu bagian dari demokrasi. Iya. Tapi narasi bahwa dugaan kecurangan ini kan juga bikin masyarakat berpikir. Iya, apa bedanya? Itu perlunya MK bagaimana? menunjukkan, makanya ada MK yang Oke. menunjukkan curang tidak curangnya bukan partai politik atau kandidat. Kan Enggak, makanya MK. keadilan itu begini. Pengadilan. Masa Baik, ketika bagaimana? Pak Iya. Prabowo dulu dinyatakan kalah dia boleh menggugat. Sekarang dia menang nggak boleh gugat kan ya aneh. Bagaimana Bang Noel? Itu Ya kan ngapa nggak fair gitu. dikatakan pemenang menggugat logikanya gimana? Ya, kan dia pernah makanya ngapa dulu digugat? dia mengerahkan massa Iya. turun ke Gitu jalan di loh. Bawaslu sampai ada yang meninggal dunia. Nah itu justru menjadi pelajaran pentingnya bahwa sebenarnya ini bagian dari proses. Iya, gitu. iya. Ya bagus saya bilang kalau dilarang ya supaya mencegah terjadinya gesekan. demo, ya. Itu saya apresiasi secara pribadi, tetapi jangan dianggap orang yang turun ke jalan ini orang yang nggak puas karena kalah, bukan. Enggak, betul, Kita enggak. ini bicara tentang fakta kok. Enggak. Kenapa? Karena yang melihat ini semua orang, guru besar di berbagai profesor, sekelas Romo Iya. bisa Iya, bersaksi betul. dengan kebenaran yang itu tidak diragukan integritasnya. Iya. Para guru besar semuanya turun ke jalan. Jadi jangan dianggap ini masalah sederhana. Karena Betul. kalau ini dibiarkan, nanti kecurangan lebih besar akan dianggap. Udahlah kita pemilu aja, nanti akan ada pilkada nih, Cah. Iya. Nanti begitu bansos Iya, itu iya. tidak dianggap curang, nanti Bansos udah lagi kita ya. bansos. Begitu ada money politik udah nggak Iya, akan iya. bisa dibuktikan gitu loh. Ini pelajaran penting. Bang Noel, Apa tuh? sebenarnya saya juga penasaran ketika selalu dibalikan kepada 02 ya bahwa janganlah alergi kalau itu dicurang. Karena Pak Prabowo pernah melakukan tersebut. Ini bagaimana? Gak apa-apa lah ya namanya dalam kontestasi politik di Indonesia, di negara yang paling demokratik aja itu demokratis Amerika aja juga ketika Donald Trump kalah Joe Biden bilang curang kok. Jadi biasa aja sih itu. Tinggal memang ada
ada semacam keberanian untuk menggugat karena didasari oleh bukti-bukti dan alat yang lainnya, itu yang paling penting. Kita bisa membuktikan nggak kecurangan itu. Nah kalau ada problemnya di sistemnya, ya sudah sistemnya kita perbaiki. Jadi kita jangan alergi terhadap gugatan-gugatan yang dilakukan oleh kawan-kawan 01 dan 03. Saya dalam hal ini tidak alergi. Saya tidak mau menyampaikan misalnya kawan kita ini kerakala tidak. Karena memang ada semacam ketidaknyaman sistem yang kira menurut mereka. Juga nggak alergi sama. Saya kalau misalnya Bang Iqbal sama Bang Noel ini adem ayem, saya malah jadi pikir 1000 kali ini. Sebentar pemirsa, putusan MK yang nanti akan dibacakan Senin, apakah memang nanti akan diterima secara legowo oleh ketiga belah pihak, atau jangan-jangan mereka mempersiapkan masa jikalau tidak puas dengan putusan MK sesaat lagi. Tapi sistemnya harus dirubah. Itu sepakat kita semua tuh. Kalau peserta demokrasi dewasa gini aman ya. Belum tentu. Belum tentu ya. Jadi kira-kira abis putusan MK, lo mau ngakuin nggak? Kita lihat nanti lah. Jangan lihat nanti. Ini gimana Iqbal lo? Kita lihat nanti apa keputusannya. Kalau ternyata Jadi tadi ketika hampir jeda iklan ada pertanyaan dari Bang Noel, saya tanyakan kepada Mas Iqbal, kira-kira putusan MK jikalau menolak semua gugatan dari 01 dan 03, terima nggak simpatisan 01? saya kira sebagai warga negara yang baik, kami tentu saja menghargai semua keputusan pengadilan. Tapi kan kita tetap mempertimbangkan argumentasinya. Kalau memang itu sangat rasional, itu sangat logik ya, tentu saja kita akan menerima. Karena apa? Karena memang tidak mungkin pemilu ini tanpa catatan. Saya kira Noel juga setuju. Ya, kok Noel yang merasa menang aja setuju tuh bahwa pemilu kali ini tuh penuh dengan banyak drama dan kecurangan. Ya enggak, gue nggak bilang gitu. Kira-kira ada banyak masalah, kira-kira gitu. Nggak ada problem, iya. Jadi kan catatan gini, kita bersama, iya. akan bicara tadi bahwa kami sebenarnya sangat meyakini ya, integritas para hakim yang saat ini ya. Karena apa? Karena memang ini kan ujian ya bagi para hakim. Kita pun kalau jadi hakim pasti akan banyak pertimbangan lah ya. Tetapi kami melihat fakta-fakta di persidangan itu sangat terbuka. Videonya ada, fotonya ada, kan statement-statement para ahli juga ada. Yang ini tentu saja kami akan puas kalau argumentasinya sangat bisa memecahkan, bisa memberikan sebuah pencerahan. Karena lagi-lagi contoh video kepala daerah misalnya, dengan kepala dinasnya, dengan atributnya, itu kan nggak bisa dibantah. Mau kita bilang apa? Nggak cukup bukti? Ya buktinya ada. Tapi tinggal pertanyaannya, kan tidak sistematis katanya. Tapi pertanyaannya tadi, memang ada. Memang ada, itu nggak bisa dibantah. Ya, tapi tinggal pertanyaan pembuktiannya. Tapi kan memang ibarat fenomena gunung es, sesuatu yang terlihat di muka itu biasanya di bawahnya lebih parah lagi tuh. Ya, bisa lebih parah lagi, ada banyak lagi fakta-fakta yang tidak tersampaikan. Tetapi kami meyakini ya, bahwa proses ini adalah bagian dari demokrasi kita. Baik. Bang Noel, kalau alasannya logik kami terima, tapi bukti tidak terbantahkan. Inti artinya juga menerima dengan catatan juga ini bagaimana? Ya kan semua nanti kan berbasis data dan fakta ya, basis data dan fakta, dan semua juga pasti ada argumentatif yang logis gitu. Nggak mungkin sekelas hakim yang tadi dipercaya oleh Iqbal bahwa ini mereka ini sosok hakim yang punya integritas. Jangan nanti pas keputusannya bahwa dituduh hakimnya mahkamah kalkulator, mahkamah keluarga. Maksud saya gini, fair nggak, berani nggak kita sama-sama mengakui bahwa ketika keputusan nanti kita harus mengakui bersama-sama bahwa ya nanti presidennya Prabowo. Kemudian ada catatan-catatan khusus terkait misalnya ada sistem yang kurang baik buat demokrasi ke depan. Nah itu harus juga kita menjadi concern kita bersama. Gitu. Jadi maksud saya komit dulu lah, ini memang ada problem misalnya kemarin menurut kawan-kawan 01. Memang Noel juga mengakui ada masalah. Enggak, gue belum. Catatannya mungkin gini Bang Iqbal, sudah terima aja lah Pak Prabowo jadi presiden, kalau ada catatan diperbaiki di pemilu ke depan. Gimana Mas Iqbal? Ya tadi ini bagian dari pelajaran penting bahwa jangan sampai Pak Prabowo juga duduk di kursinya nggak nyaman karena wah itu presiden curang tuh. Itu memang jahat juga. Jadi kita kan Pak Prabowo senang juga kalau ternyata dia nggak terbukti, kan dia kan duduk dengan enak juga dia. Ini sekarang temannya Asto nih. Coba dijawab. Justru kan sebenarnya gugatan ini justru ingin melegakan Pak Prabowo juga yang mengaku menang tadi. Kalau memang terbukti dia tidak curang, kan enak dia duduknya. Tapi kalau dia ternyata ada terbukti misalnya
keputusan misalnya ada PSU di beberapa titik misalnya. Ya dia kan juga nggak enak lah, ternyata gua ini ada kekurangannya, jadi ini nggak enak juga kursinya gitu loh. Bang Noel bagaimana Dan singkat? mayoritas PSU yang dipinta oleh 01 dan 03 dibenangi oleh Prabowo semua. Dan itu fakta. Ya kan fakta kan itu fakta. Nah, baik. kemudian tadi apa yang disampaikan, ya jangan sampai nanti Presiden Prabowo ini malah terorkestrasi hasil pemilu curang. Makanya dibutuhkan yang namanya pengadilan yang adil seadil-adilnya. Maksud saya ketika nanti sudah ada keputusan ya makanya termasuk Mahkamah Konstitusi ini, termasuk ketika Iqbal harus mengakui dong, harus fair juga Iqbal nih. Iya. Jangan bandel lu Bang. Nggak gini, harusnya juga ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, harusnya Pak Prabowo juga minta maaf karena nuduh Pak Jokowi dulu curang, karena nggak terbukti gitu. Tapi itu nggak keluar juga dari mulut Pak Prabowo. Kan nggak tahu, dia nggak tahu. Karena kan menuduhnya ke dewan publik, harus publik juga dong. Prof Ibnu, kalau kita melihat dari pembicaraan ini yang sebenarnya itu dua-dua dengan pemahaman masing-masing, itu artinya bahwa bisa jadi putusan MK pun ada pihak yang tidak ikhlas-ikhlas amat nanti dengan keputusan. Ini bagaimana? Satu hal yang perlu dicermati dalam pengadilan MK ini adalah yang diadili ya, adalah bukan hasilnya, tapi proses. Iya dong, prosesnya. Semua orang kan melihat hasil. Dalam hal ini Pak Prabowo dengan suara terbanyak nomor 2, pasangan Amin yang ketiga, pasangan Ganjar Mahfud kan, hasil terus yang dibicarakan. Padahal yang diadili di MK itu proses. Nah, karena itu penting. Nanti kalau dengan alat-alat bukti yang cukup, Mahkamah itu akan memutuskan. Keputusan apapun tentu dengan alat bukti yang memadai, itulah yang melegitimasi Pilpres nanti. Bahwa ini sudah, kalau alat buktinya cukup dan memadai, ini adalah sudah benar, ini pemenangnya. Kalau mesti diulang. Kalau ada keputusan yang tengah lain, yang diantara keduanya mungkin ada keputusan lain, silakan gitu. Karena ini yang dia diadili proses bukan hasil. Itu menarik sekali. Karena biasanya dalam sengketa pilkada biasanya hasil. Kali ini prosesnya ya. Proses yang penting sekali ini bagi marwah Mahkamah Konstitusi sendiri. Mengenai ikhlas atau tidak ikhlas urusan elit, tapi bagaimana kemudian nanti 01 menyampaikan kepada grassroots, atau jangan-jangan kalau Bang Noel punya 100.000 kita punya 200.000, kita nggak tahu ya. Yang negarawan itu bukan hanya Pak Prabowo. Semua, banyaklah orang Indonesia yang negarawan. Termasuk para kandidat. Ya, jadi jangan diragukan lah kalau soal sosok kenegarawan ini. Tetapi lagi-lagi yang kita lihat ini kan disaksikan publik, bukan 1-2 orang yang komen, jutaan orang gitu loh. Dan ini menjadi salah satu pelajaran penting bahwa pemilu ke depan ya ini jangan anggap remeh gitu loh suara rakyat itu ya. Sejak awal berkali-kali KPU-nya udah kena pelanggaran etik berkali-kali loh, bukan sekali ketua KPU-nya, berkali-kali, bahkan ada kasus terbaru juga gitu loh. Tetapi tetap bertahan. Kalau di luar negeri mungkin sudah mundur itu gitu loh. Nah, ini kan jadi prosesnya akhirnya jadi cacat semua. Jadi orang bilang, pelakunya juga, pelaksanaan juga bermasalah gitu. Jadi ini kan pelajaran penting buat kita bahwa budaya malu harusnya di Indonesia ini juga dibangun gitu. Kalau memang sudah melanggar etik, ya sudah harusnya nggak usah. Ya harusnya dia mundur. Kenapa? Karena itu kan menjadi proses yang lainnya jadi dihubung-hubungkan. Wah, ini ketua KPU-nya bermasalah. Tapi walaupun kami melihat bahwa teman-teman itu sudah di seluruh Indonesia sudah bekerja keras, teman-teman KPU sudah bekerja keras, kita menghargai. Tapi jangan dianggap bahwa gugatan ini apapun hasilnya nanti itu ada bagian dari merusak demokrasi, bukan. Ini justru menegakkan marwahnya KPU juga, menegakkan marwah para kandidat juga, Pak Prabowo juga gitu loh. Semuanya. Kalau Pak Prabowo sudah menyerukan kepada masanya untuk tidak melakukan aksi demo dan kemudian untuk menjaga persatuan, mungkin perlu tidak sih kita menunggu bahwa pernyataan tersebut juga dikeluarkan untuk paslon lainnya dari 01 dan 03 pastinya mungkin untuk menerima hasil keputusan MK? Atau ini mungkin tidak akan terjadi sesaat lagi? Saya tidak tahu apakah berpengaruh besar atau tidak, Prof. Sekiranya perlu tidak sih ada seruan dari paslon 01 dan juga 03.
Kalau dari 02 juga perlu tidak sih menyerukan kepada masyarakat apapun keputusan MK nantinya terima dan jaga ada pergesekan di grassroots atau masyarakat. Seingat saya ketika KPU mengumumkan angka kemenangan dalam ini kepada paslon 2, Pak Anies, Amin dan Ganjar Mahfud sudah bicara bahwa kita tunggu sampai MK mengambil keputusan. Itu artinya kan menyerahkan sepenuhnya ke MK. Tapi bukti-bukti yang dihadirkan persidangan ini kan juga mengaduk-ngaduk perasaan masyarakat, ada dugaan bukti kecurangan dan lain-lain. Nah, kalaupun paslon 1 dan 3 ingin mengulangi lagi imbauannya, ya baik-baik saja untuk kepentingan bangsa ya, begitu. Tapi kalau ingat dengan pernyataan awalnya, kita tunggu sampai MK selesai memutuskan, itu sudah menaruh kepercayaan penuh pada MK sebetulnya. Baik, Bang. Ya, ini kan bagian dari ekspresi ya. Orang berorasi, orang berpendapat, menulis, membuat konten ya. Bayangkan di era pemilu sekarang, itu anak SMA udah berani ngeledek tuh. Iya. Yang di Makassar itu yang buat yang pemilihan ketua OSIS ya, karena kepala sekolah itu bapaknya, pamannya ketuanya. Jadi ini semua adalah bagian dari ekspresi masyarakat. Nggak bisa dilarang. Karena ada aturannya, mau demo ada aturannya, izin, lapor, ya kan, dikawal. Nggak ada masalah. Jadi masyarakat kita ini udah dewasa kok, dewasa. Mulai dari pilkades, pilkada ya, udah biasa. Ya, jadi jangan ditakut-takuti juga dengan bahwa ada gesekan, enggak lah. Kita ini kan udah dewasa. Tetapi lagi-lagi provokator harus bahaya juga kalau ada yang mau memprovokasi, ada yang ingin melukai demokrasi kita. Tetapi yang dilakukan teman-teman relawan ya, para demonstran itu sesuatu yang wajar saja, sah-sah saja, tidak melanggar konstitusi, justru bagian dari demokrasi itu. Karena demokrasi berkualitas itu salah satunya adalah kebebasan, baik berpendapat, jurnalistik ya, kemudian juga berekspresi. Jadi jangan dianggap bahwa demo ini adalah merusuh, bukan. Ini adalah bagian dari ya ekspresi kekecewaan, wajar lah. Yang namanya orang melihat di matanya langsung. Ya saya sebagai caleg juga misalnya kemarin, ya merasakan langsung di lapangan. Di last minute uang bertebaran, nggak ada yang dipidana, dibiarin aja. Ya. Jadi semua orang melihat gitu loh. Tapi kok saya bilang ya makanya saya melihat bahwa tadi kenapa orang turun, itu nggak mudah loh orang turun itu, nggak dibayar. Nggak dikerahkan, nggak diperintahkan. Itu kan orang waktunya, uangnya, tenaganya, tetapi mereka siap turun. Itu menunjukkan bahwa mereka cinta negeri ini. Itu aja kuncinya. Oke, Bang. Bagaimana Bang Noel? Apa yang Akankah ada seruan lagi nih untuk masyarakat? Mungkin bagi yang belum bisa move on dengan nanti keputusan MK ini apakah mengecewakan atau tidak, itu juga harus didekati juga loh untuk Pak Prabowo, bukan hanya pendukung. Tapi yang pasti gini, keputusan MK itu juga belum tentu bisa menghibur semua orang. Juga tidak bisa juga menyenangkan semua pihak. Pasti ada yang tidak suka, ada yang suka gitu loh. Tinggal memang tadi poin yang disampaikan Iqbal, ya setiap pandangan-pandangan politik, ekspresi politik, ya jangan dihambat. Karena itu bagian demokrasi yang sudah kita sepakati. Bahwa sistem demokrasi yang kita sepakati ini kan, ya walaupun demokrasi adalah sistem yang terburuk dari yang terbaik. Atau terbaik dari yang terburuk, kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya sudah, ini udah pilihan-pilihan yang sudah kita sepakati. Tinggal bagaimana membuat sistemnya lebih berkualitas gitu. Nah misalnya tadi ada gugatan-gugatan proses, ada masalahnya di sini ternyata. Semoga nanti di 2009 sistem yang seperti ini tidak kita gunakan lagi. Ini ada problem di sini gitu loh. Tapi memang harus ada sebuah semacam tindakan-tindakan hukum. Jangan juga dibiarkan. Kayak tadi disampaikan itu betul sekali. Ada realita di lapangan yang membuat kita juga tidak nyaman. Gitu. Itu terjadi juga misalnya kalau saya mau nuduh dan itu terbukti. Misalnya kayak di Papua, lantas di Majalengka, yang kepala daerahnya itu bupati ya, bahkan sudah ada keputusan gitu loh, bukan hoax. Ya ikut terlibat untuk melakukan mobilisasi atau penggiringan untuk memilih salah satu kandidat. Nah kalau seandainya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan 01, kerugian itu sama di kita. Kan substansinya bukan di situ. Substansinya kita pengen memperbaiki sistem ini untuk tidak lakukan hal itu lagi. Itu jangan terjebak dengan logika-logika yang sangat partisan sempit ini gitu loh. Kita mau bagaimana kualitas demokrasi kita lebih baik ke depan itu. Kayak begitulah.
Prof. Ibnu, kalau memang seruan ini bisa tidak bisa enggak ya untuk mencegah atau membuat masyarakat ini lebih adem ayem jelang putusan atau mungkin pasca putusan. Perlu tidak sih bisa jadi nih setelah Senin judul saya ganti, Pak Prabowo berhalal bil halal cegah seteru, mungkin ketemulah dengan 01 dan juga 03. Kan belum lebaranan juga ya, ini bagaimana? Apa iya yang menentukannya Pak Prabowo lalu pasangan Amin dan Mahfud dan Pak Ganjar? Belum tentu itu kali ya. Ada yang lebih dari itu. Misalnya hari ini kita belum melihat bagaimana bersalamannya Ibu Mega dengan Pak Jokowi misalnya. Iya kan? Iya. Iya kan di situ itunya. Tapi penting tidak sih untuk mengademkan suasana? Halal bihalal kalau dikaitkan dengan halal bihalal penting sekali kan. Memang fungsinya halal bihalal dari dulu dalam relasi kebangsaan zaman masa Bung Karno kan halal bihalal itu munculnya itu kan. Itu untuk mendamaikan para elit. Iya gitu. Iya. Mungkin ada yang kurang agresif dari Pak Prabowo kalau sudah berhasil mencegah ratusan ribu orang untuk melakukan aksi Saya tambahkan damai. sedikit Mbak. Ya, bagaimana? Misalnya Pak Prabowo udah berusaha ketemu dengan Ibu Mega misalnya. Fine-fine saja. Tapi orang juga menantikan bertemunya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ini yang demo di lapangan ini kan semua sahabat semua, ini nggak ada yang enggak. Dulu saya pendukung Jokowi, beliau ini pendukung Prabowo. Sekarang beliau tidak mendukung Prabowo lagi. Saya dukung Prabowo. Dan semua di lapangan itu teman semua. Dan memang ada agenda kita nanti. Ini agenda yang saya coba ingin buka di tempat Muncak. Ada agenda bahwa setelah pasca keputusan MK, kita akan halal bihalal bersama 01, 02, 03 dan semua kita akan sama-sama gitu loh. Karena tidak ada yang harus direkonsiliasi karena tidak ada masalah. Diundang atau datang? Diundang. Oh, diundang. Tidak ada yang harus direkonsiliasi karena memang tidak ada masalah. Nah, yang ada harus kita memakai kata yang paling tepat adalah apa? Silaturahmi. Gitu loh. Makanya saya bilang saya akan selalu menghindari yang namanya kata rekonsiliasi. Itu loh. Bang Iqbal, diundang nih, jangan kemudian bikin agenda datang lain. Yang namanya silaturahmi itu setiap saat, nggak nunggu lebaran. Kita kan setiap hari, kita teman-teman di parlemen juga hampir ketemu setiap hari. Jadi memang tapi tadi yang kita hindari kemarin itu nanti begitu ketemu diklaim udah deal katanya, ini jadi rusuh lagi. Padahal kan nggak ada apa-apa, cuma ngopi-ngopi aja ya kan. Ini kadang-kadang politisi ini bahaya juga ya kan. Ucapan selamat udah deal katanya. Kita menghindari stigma negatif dari masyarakat. Jadi makanya kita tunggu aja putusan MK. Jadi datang nggak usah pas ke MK nih? Pasti nanti kita undang juga. Kita ada open house juga partai politik. Mas Anies. Jadi jangan hanya elit ya. Kita sama rakyat juga. Ini kadang-kadang udah dipilih sama rakyat minta foto aja nggak mau. Oh siapa itu? Jadi Mbak Caca saya membayangkan bagaimana ini siapa namanya para hakim di mahkamah ya sekarang. Saya menduga tidak hanya membicarakan soal kebenaran alat bukti saja ya, tapi juga lebih dari itu. Ini baik dan buruknya bagi bangsa kayaknya begitu ya. Iya, harus lebih ke depan lah. Ini caranya ada faktanya ini tidak ya, tapi betul. lebih dari itu kayaknya ya. Mudah-mudahan ada sebuah catatan yang bisa kita ini. Terima kasih Bang Noel, terima kasih yang dari tadi duduk mesra sekali. Ini ada apa? Iqbal juga curiga dalam arti positif bahwa setelah kita bertempur secara politik, pada akhirnya kepentingan bangsa yang menjadi hal yang utama. Kita tunggu saja nanti bagaimana keputusan MK Senin, pemirsa, mudah-mudahan jangan ada gesekan ya.